Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait aplikasi. Ada 3 aplikasi yang sudah saya buat dengan bahasa pemrograman Python. Di mana aplikasi pertama itu namanya kalkulator data. Jadi nanti kita akan melakukan 4 operasi bilangan. Di antaranya ada jumlah dari total data, kemudian rata-rata, nilai minimum atau nilai terkecil, dan nilai terbesar atau maksimumnya. Kemudian aplikasi yang kedua itu mencari bilangan prima, dan aplikasi yang ketiga itu menghitung jumlah huruf pada kata. Gitu. Kita bisa mulai dari aplikasi yang pertama. Di sini di baris pertama dan kedua saya menggunakan print untuk menampilkan em, kata yang ada di dalam tanda kurung ini. Gitu. Saya juga menggunakan string di sini untuk mengidentifikasi bahwa yang ada di dalam ini merupakan kata. Gitu. Nanti ditampilkannya berupa kata. Kemudian di sini ada garis sebagai pembatas saja. Kita mulai di sini. Pertama saya membuat variabel dulu. Nanti akan muncul jumlah data yang akan dihitung. Nah, ini itu nanti akan menunggu input dari pengguna. Kayak kenapa di sini kita pakai input. Tuh, sebelum dia bekerja atau memproses ke baris selanjutnya, di sini dia akan menunggu input terlebih dahulu. Kemudian dari hasil input tersebut langsung dikonversi ke integer atau ke bilangan bulat. Seperti itu. Bisa dicoba dulu. Nah, di sini ini bisa diinput nanti misalkan 5 atau 6 gitu. Jumlah datanya akan dihitung ada berapa. Itu. Kemudian di sini selanjutnya menggunakan for loops atau pengulangan. Nah, for i in range 1 sampai banyak data plus 1. Kenapa 1? Karena nanti datanya itu dihitungnya kan dari 1 gitu ya. Dari data ke 1 sampai banyak datanya plus 1. Kenapa? Karena komputer menghitungnya dari 0. Gitu. Jadi supaya sesuai dengan input yang tadi kita lakukan, banyak datanya di sini itu harus ditambah 1. Tuh, ini sebagai contoh. Em, kita coba running lagi. Oh, di bawahnya udah terlalu ini ya. Maaf. Ya, intinya nanti ketika dia di print itu, misalkan kita masukkan tadi di inputnya ada 5, jadi banyak data sama dengan 5. Nanti I itu akan menampilkan 1 sampai 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Untuk yang print I ini ya. Itu. Itu untuk contoh. Nah, karena saya ingin tampilannya itu ada tulisan depannya, jadi saya nggak mau cuman langsung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi saya ingin memperjelas dengan data ke 1 berapa, data kedua berapa, data ketiga berapa gitu. Nah, caranya itu kita pakai fungsi di sini ya, fungsi string data ke strip eh, pakai ini dalam kurung i gitu. Nah, ini tuh artinya untuk setiap i kita tambahkan kata ini data ke strip i, dan nanti muncul juga tanda titik duanya. Seperti itu. Nah, di sini juga bisa diinput oleh pengguna. Kita gunakan input di sini. Hasil input ini itu langsung dikonversi ke float atau ke bilangan desimal. Jadi nanti data yang bisa terhitung itu bukan hanya angka bulat saja, bukan hanya bilangan bulat saja, tapi juga bilangan desimal. Gitu. Kemudian di sini karena ini masih berupa data biasa atau berupa output biasa, kita gunakan eh, data dengan list kosong gitu. Kita akan mengubah output ini menjadi sebuah list. Jadi nanti ada data yang listnya kosong, terus kita masukkan output ini, output list data ke data menggunakan append. Jadi data.append dalam kurung list data gitu. Nanti tampilan di sini itu data ke 1, data kedua, data ketiga sampai input yang tadi kita masukkan di awal di sini. Seperti itu. Terus saya buat print lagi ini sebagai pembatas.
Kemudian ini adalah 4 operasi yang tadi kita akan lakukan. Yang pertama itu total untuk menghitung jumlah dari datanya ya. Rumusnya itu total sama dengan sum data. Eh, untuk menampilkannya seperti biasa kita menggunakan print dalam kurung di sini saya akan menampilkannya dengan total sama dengan itu, lalu kita panggil rumus yang tadi kita sudah buat di atasnya total gitu. Kemudian ada average, ini untuk rata-rata, total dibagi line data. Line data itu panjang data ya. Untuk menampilkan sama menggunakan print. Kemudian untuk yang nilai terkecil pakai minimum, rumusnya min dalam kurung data, maksimum pakai max dalam kurung data. Terus kita pakai print juga. Sudah, bisa kita coba dulu. Mungkin ini dihapus dulu. Nah, kita coba. Jumlah data yang dihitung misalkan ada 5. Nah, ini data ke 1, 3, 5, 8, 5. Nah, langsung keluar hasilnya. Hasil perhitungannya yang pertama itu total. Total dari kelima data ini 22,5. Kemudian rata-ratanya 4,5. Hasil dari 22,5 dibagi 5. Kemudian nilai terkecilnya 2 di data kelima di sini betul 2, kemudian nilai terbesarnya 8,5 data ketiga. Gitu. Untuk aplikasi ke satu seperti itu. Kemudian aplikasi yang kedua ini mencari bilangan prima. Di baris ke satu dan kedua sama seperti yang aplikasi pertama, saya eh, seperti menambahkan title aja. Ini untuk sebagai pencirinya gitu ya. Nanti akan muncul bilangan prima, kemudian ini garis sebagai pembatasnya. Di sini variabel pertama saya beri nama angka. Nanti akan muncul masukkan sebuah angka, lalu menunggu input, karena kita di sini pakai input, dan input ini langsung dikonversi ke integer atau ke bilangan bulat. Gitu, langsung ke perhitungannya. Di sini saya kasih hasil, terus kasih garis juga sebagai pembatas. Yang pertama, kita pakai for loops lagi. For A in range 2 sampai angka plus 1. Nah, kenapa yang ini dimulainya dari 2? Karena dia bilangan prima tadi. Gitu. Seperti yang kita tahu, bilangan prima itu yang paling kecil adalah 2. Jadi dia dimulai dari angka 2, kemudian angka plus 1. Supaya sempurna, supaya sesuai dengan yang diinput di sini. Tuh, karena komputer selalu menghitungnya kurang dari 1 alias menghitung mulai dari 0. Jadi kita plus 1 di sini. Seperti itu. Kemudian dari A ini kita carikan akar plus satunya dulu. Dan diubah menjadi bilangan bulat. Misalkan, misalkan seperti ini. Nah, misalkan A-nya itu, K yang kita input, itu di sini kita ganti 3. Maka nanti A in range 2, oh jangan 3, kita pakai 5 aja, udah sesuai. Nah, A in range 5 plus 1. Nah, dia akan A-nya itu akan menampilkan seperti ini. A itu ada 2, 3, 4, dan 5. Kemudian B yang tadi itu, B yang akar A ditambah 1, akar A ditambah 1. Jadi akar dari 2 itu 1,4 sekian ditambah 1. Jadi kan harusnya 2,4 sekian, tapi karena di sini ada integer, maka dia dibulatkan ke bawah. Dia menjadi bilangan bulat dan dibulatkan ke bawah. Dia terhitung sebagai 2. Gitu, sama seperti yang lainnya. Kemudian kita lihat di sini. Nah, ini maksudnya dari print B itu, dia akan muncul seperti yang tadi ada di tabel ya. Kemudian kita pakai for loop lagi. C in range 2 sampai B. Nah, yang ini itu dia akan muncul seperti ini. Di C itu, misalkan 2 sampai B, kan tadi range-nya. Di sini B-nya 2, berarti range 2 sampai 2 itu tidak ada, atau kosong, atau 0 di sini disebutnya.
gitu. Terus untuk yang A-nya 3 juga sama, tidak ada. Untuk yang A-nya 4, dia ada 2. Itu ini artinya range 2 sampai 3. Berarti dia ada satu ya, ada 2. Angkanya 2 maksudnya. Itu untuk 5 juga sama karena dia B-nya itu 3. Di sini untuk C-nya itu ada satu angka yaitu 2. Karena ini kan dimulainya dari angka 2. Seperti itu, kemudian ini print juga sama akan menampilkan seperti yang tadi di tabel. Nah, yang ketiga ada yang D. Oh, yang keempat, maaf. Yang keempat itu D. Yang D ini menggunakan eh, rumus modulus. Yang kita bisa lihat di sini simbolnya persen gitu ya. Nah, di sini D itu artinya menggunakan modulus yang tadi saya sebut. Modulus itu artinya sisa bagi gitu. Jadi misalkan di sini karena ini kosong jadi dilewat aja. Nanti komputer akan bekerja dari yang A-nya keempat ini, A-nya 4, maaf, gitu. Kemudian karena ini A modulus C artinya sisa A dibagi dengan C. Di sini C-nya 2, A-nya 4, jadi sisa 4 dibagi 2 itu 0. Nah, kemudian yang kelima itu sama, sisa 5 dibagi 2 itu 1 gitu kan. 5 dibagi 2, paling 2-nya dikali 2 jadi 4. Untuk kelima itu sisa 1 lagi gitu. Nah, dari sini tuh kita bisa ngambil kesimpulan yang untuk A-nya 2 dan 3 itu termasuk bilangan prima karena tidak ada pembagi. Salah satunya kan bilangan prima itu tidak bisa dibagi selain bilangnya sendiri gitu ya. Nah, jadi di sini termasuk bilangan prima untuk 2 dan 3, kemudian 4 itu bukan bilangan prima karena hasil dari eh, pembagian ini itu tidak bersisa atau nol gitu. Kemudian yang 5, untuk angka 5 itu termasuk prima karena ada sisa hasil bagi yaitu 1. Seperti itu untuk untuk mendapatkan D ini ya, menggunakan modulus. Itu ini print D, nanti hasilnya akan sama seperti tadi di tabel. Kemudian kita menggunakan if. Apakah D sama dengan 0? Kalau misalkan 0, nanti kita minta untuk break, untuk selesai di situ perhitungannya. Dan kita menampilkan, dan untuk yang lainnya, maksudnya yang selain dia hasilnya 0 ini, dia akan dimasukkan ke prima. Dijadikan sebuah list yang saya beri nama prima, ini dikosongkan terlebih dahulu, kita menggunakan append lagi gitu. Jadi angka yang tadi hasil D-nya itu bukan 0, tadi misalkan kita dapat di sini 5 gitu ya, 5, 2, dan 3 yang terhitung sebagai prima, itu nanti angka tersebut akan dimasukkan ke prima sebagai list. Jadi prima dot append dalam kurung A. Seperti itu. Tuh, ini untuk memperoleh bilangan prima em, berapa aja gitu dari nanti bilangan yang akan kita masukkan di sini, dari angka yang kita masukkan di sini. Ini tuh sebagai angka batasnya juga. Untuk menampilkannya kita menggunakan print. Ini dalam kurung ada string bilangan prima hingga angka angka yang kita input di awal sini. Kemudian ada sama dengan. Nah, nanti loopsnya atau perulangannya itu for bilangan in prima yang tadi kita udah buat listnya itu, supaya lebih rapi tampilannya, di akhiran kita tambahkan koma gitu. Tiap akhir angka gitu. Tiap akhir angka pada list kita tambahkan koma dengan komen ini n sama dengan string koma gitu. Tampilannya nanti ditulis seperti ini, print dalam kurung bilangan koma n sama dengan string koma. Kemudian di sini ada print backspace. Backspace itu simbol seperti ini, kemudian ada B. Nah, ini tuh untuk apa? Backspace itu nanti dia mundur satu langkah ke kiri. Misalkan ini kursor di sini, artinya dia mundur ke situ. Panggil kelihatan ya. Nah, mundur. Jadi mundur dari data paling ujung dia akan mundur satu ke kiri. Dan yang dia lewati itu akan diganti dengan sesuatu yang ada di depan B ini gitu. Misalkan di sini saya pakai titik, artinya nanti setelah ada datanya misalkan 1,2,3,4, 4 itu data terakhir, maka
di situ akan ada titik. Itu karena di sini kita pakai titik. Bisa juga kita ganti dengan spasi aja. Seperti itu. Nanti artinya di belakangnya itu kosong atau diisi dengan spasi di data terakhirnya. Seperti itu untuk menampilkan eh, berapa saja bilangan prima yang ada dalam batas angka yang udah kita input di awal sini. Kemudian pakai print untuk pembatas lagi. Kemudian di sini kita ini membuat kode untuk identifikasi dia itu termasuk bilangan prima atau bukan gitu ya. Angka yang kita masukkan di awal sini itu termasuk bilangan prima atau bukan. Nah, jika angkanya kurang dari sama dengan satu, itu pasti bukan bilangan prima. Jadi ketika nanti di sini, di angka ini, pertama kita input, masukkan sebuah angka, kemudian kita input satu, dia akan langsung menampilkan bukan bilangan prima. Gitu. Jadi tidak akan memproses ke eh, perhitungan yang ini gitu ya. Kemudian untuk hal lainnya, kita pakai true di sini gitu ya. Nilai prima itu dianggap benar jika D D yang tadi kita hitung yang menggunakan modulus ini itu sama dengan 0. Kita tahu bahwa itu bukan bilangan prima. Kalau tadi contohnya di sini itu angka 4 gitu ya. Nah, kita tulis if D sama dengan 0 menggunakan titik 2, tab primanya itu bernilai salah atau false gitu ya. Prima sama dengan false. Itu. Kemudian untuk yang prima atau yang benar di sini, jika apakah prima? Kalau iya, berarti print di sini menggunakan tadi fungsi lagi. Ini angka yang kita input. Misalkan tadi kita input 5 ya, yang di sini. Angkanya itu 5, maka dia akan menampilkan angka atau 5 adalah bilangan prima. Seperti itu. Atau yang lainnya berarti selain prima yang betul ini gitu ya, selain perhitungan yang benar ini, selain yang termasuk prima, dia akan ditampilkan sebagai bukan bilangan prima. Seperti itu. Kita bisa coba running dulu di sini. Mm-mm. Nah, ininya mungkin ya, oh, hai. Kita running di sini. Nah, di sini pertama masukkan sebuah angka ya, yang ini yang minta input. Dia misalkan kita masukkan angkanya 13 gitu. Nah, ini untuk hasilnya bilangan prima hingga 13 itu ada segini ya. Nah, di sini ada spasi itu yang kita tambahkan tadi. Di sini ada yang kosong itu yang tadi pakai backspace. Kemudian ada penjelasannya bahwa 13 adalah bilangan prima. Itu. Akan kita coba untuk angka yang lebih besar. Misalkan 565.637. Nah, nanti akan seperti itu datanya terhitung setiap bilangan prima dengan batas angka ini, gitu ya, dan menjelaskan bahwa angka yang diinput itu bilangan prima atau bukan dengan kode tadi. Itu untuk aplikasi kedua. Yang terakhir, aplikasi ketiga, ini untuk menghitung jumlah huruf pada kata. Ya. Nah, di sini sama baris pertama dan kedua itu sebagai title, sebagai judul. Di sini saya kasih judul jumlah huruf. Kemudian variabel pertama itu kata. Nanti akan muncul masukan kata. Kita pakai input juga di sini supaya bisa diinput oleh pengguna. Kemudian yang ini dikonversikan ke string gitu ya. Jadi nanti kita ini pakainya dalam bentuk kata. Kalau tadi kan angka atau kita konversinya ada yang ke integer ya. Pakainya integer karena bilangan bulat. Kalau ini ke string itu. Kemudian di sini ini untuk menghitung total huruf pada kata yang tadi kita input di sini. Total huruf, variabel total huruf itu gunakan rumusnya gitu ya, functionnya len dalam kurung data.
Ini artinya yang tadi len itu panjang data gitu ya. Jadi jumlah eh, panjang panjang huruf pada kata. Ya, total huruf sama dengan len kata ya, panjang kata. Seperti itu. Nah, di sini kita menggunakan ini untuk list kosong juga, tapi bentuknya berbeda ya karena tadi itu ini untuk angka yang seperti ini untuk kata gitu sekarang. Kita mau menghitungnya huruf gitu. Jadi di sini ada alfa kosong, pasti pakai for loops lagi. For huruf in kata, oke, jadi untuk huruf pada kata yang tadi kita input di sini, if huruf is alpha, gitu, dot is alpha, jadi apakah huruf itu termasuk alfabet? Karena di sini saya mau menghitungnya itu yang hanya termasuk ke dalam alfabet. Jadi untuk simbol dan spasi dan pokoknya yang di luar alfabet, angka dan sebagainya, itu tidak akan terhitung. Makanya di sini saya menggunakan is alpha. Gitu. Jadi apakah huruf termasuk is alpha? Jika iya, huruf itu di dalam alfa. Apakah huruf di dalam alfa? Nah, di sini kita masukkan hurufnya menjadi sebuah list alfa, gitu ya. Dan ditambah satu. Ini itu maksudnya, jadi jika huruf belum ada sebelumnya, gitu di alfa ini alfabet gitu ya maksudnya saya, alfabet pada kata gitu. Jika sebelumnya belum ada, maka dia eh, jumlahnya, oh maaf, ini kalau sebelumnya sudah ada gitu ya. Jika kan ini artinya iya ya, makanya jika dia iya sudah ada di dalam alfa, huruf sudah ada di dalam alfa, maka hasilnya itu yang sudah ada ditambah dengan satu gitu. Kemudian ini jika belum ada, maka sama dengan satu. Artinya dia menjadi huruf pertama yang ada di dalam alfa dan dia akan dihitung sebagai satu. Seperti itu. Kalau ini kan dia sudah ada sebelumnya di alfa berapa, tinggal ditambah satu karena eh, komputer menghitungnya dari nol, jadi dia selalu kekurangan satu. Makanya kita di sini tambahkan dengan satu. Seperti itu. Kemudian di print ini untuk menghasilkannya jumlah per huruf. eh, Pakai for loops lagi, for huruf ini untuk huruf, variabel huruf yang tadi udah di dalam list alpha ini, jumlahnya di dalam alpha dot items gitu. Ini itu untuk nanti menampilkannya supaya lebih rapih gitu ya. Printnya kita menggunakan fungsi lagi, fungsi ini pakai string huruf sama dengan jumlah gitu. Jadi ini itu em, untuk menampilkan yang tadi kode yang sudah kita buat di sini. Seperti itu. Nanti tampilannya akan seperti ini. Misalkan katanya eh, rumah besar nomor 35 gitu ya. Titik. Nah, ini per satu-satu hurufnya ada perhitungannya di sini. Gitu ya. Di sini saya tadi sengaja memasukkan spasi dan titik sebagai simbol. Ini untuk melihat apakah akan eh, dihitung juga atau enggak. Ternyata enggak. Gitu. Ini total hurufnya pakai yang rumus yang lain tadi ini. Total hurufnya ada 21 dari sini ke sini. Seperti itu untuk ketiga aplikasinya. Semoga dapat eh, dijelaskan, dapat tersampaikan dengan baik. Mohon maaf untuk penjelasan saya yang masih kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.